Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ana Amalia SPD, guru SMP Negeri 1 Dayaluhur, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa boleh dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Uji yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Kenapa kita harus berdoa sebelum memulai aktivitas pembelajaran? Karena berdoa itu termasuk aktivitas yang mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sikap religius kita terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Nadira, apakah ada yang tahu kenapa? Belum ada keterangan ya? Ya, kita tunggu saja, siapa tahu dia terlambat ya. Mudah-mudahan Nadira sehat. Supaya kalian lebih semangat lagi ya dalam belajar, kita lakukan dulu tepuk semangat ya. Kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya tetap semangat seperti ini ya. Ya. Untuk hari ini Ibu ingin bertanya dulu tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya, ya. Ada yang masih mengingat materi yang telah kita pelajari sebelumnya mungkin? Ya, silakan teman-teman. Oh, alhamdulillah masih banyak yang mengingat. Silakan Rifki dulu, silakan. Boleh. Kemarin kita membahas menelaah unsur fisik dan unsur batin puisi. Ya, kemarin kita membahas menelaah unsur fisik dan batin puisi. Nah, di situ kan ada unsur fisik dan unsur batin. Ada yang masih mengingat unsur fisik dari puisi? Ya, tadi laki-laki, sekarang perempuan terlebih dahulu. Ya, ini silakan oleh siapa? Tina ya, silakan. Unsur fisik yaitu tipografi, diksi, imaji, majas, rima, kata, kondrat. Ya, itu adalah salah beberapa dari unsur fisik puisi ya. Unsur fisik tadi ada tipografi, kemudian rima, majas dan lain-lain.
Nah, yang pertama, tipografi. Ada yang masih paham atau masih mengingat apa itu tipografi? Silakan, boleh angkat tangan. Ya, boleh depannya. Tipografi adalah bentuk puisi atau perwajahan puisi. Bentuk penulisan puisi ada yang rata kiri, rata kanan, rata tengah, zigzag, dan lain-lain. Penggunaan huruf kapital di bagian tertentu. Tipografi bisa dilihat dari segi penulisan puisi. Ya, itu adalah tipografi. Jadi tipografi itu adalah perwajahan, ya. Apa yang kita lihat di awal, nah itu adalah tipografi. Dari bentuk tulisannya, bentuk penulisannya, apakah rata kiri, rata kanan, huruf kapital, dan lain-lain. Kemudian majas. Nah, majas itu kan ada beberapa. Siapa yang masih mengingat majas? Ya, boleh. Siapa? Alandra. Majas adalah bahasa kiasan yang digunakan dalam puisi untuk memperindah puisi. Salah satunya majas personifikasi, majas hiperbola. Ya, itu majas. Majas adalah sebuah gaya bahasa, ya. Tujuannya untuk memperindah sebuah puisi. Tadi disebutkan ada personifikasi, kemudian ada lagi apa? Hiperbola, mungkin ada lagi simile dan lain-lain, ya. Nah, itu beberapa. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari personifikasi? Personifikasi, ya, boleh sebelahnya. Uji ya, silakan. Majas personifikasi contohnya pohon bambu berbisik satu sama lain, bulan mengintip di tengah malam. Ya, personifikasi kemarin majasnya bagaimana? Makhluk hidup yang seolah-olah hidup seperti manusia, ya, benda mati yang seolah-olah hidup seperti manusia. Nah, tadi yang disebutkan itu pohon bambu. Pohon bambu itu kan benda ini, ya, maksudnya bukan manusia, tetapi dia bergerak-gerak seperti layaknya manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan personifikasi. Adakah yang masih paham, masih mengingat unsur batin apa saja? Ya, silakan. Unsur batin puisi. Tema, rasa, nada, dan amanah. Tema, nada, rasa, dan amanah. Betul, itu adalah salah satu dari unsur batin puisi. Kalian sudah paham semua ya materi sebelumnya? Berarti hari ini siap untuk membahas tentang menyajikan puisi. Ya, kita belajar hari ini adalah apa itu di depan? Ya, menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi. Ya, berarti nanti tujuan Anda di sini adalah kalian harus mampu menulis, ya. Tujuan di sini adalah kalian harus mampu menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, berarti kan kemarin kita sudah membahas unsur. Berarti sudah paham semua. Jadi ketika nanti menulis kalian sudah fasih atau sudah sangat lancar dalam menulis, ya. Selanjutnya, pernahkah kalian membaca puisi dan membuat puisi? Pernah, ya. Karena mungkin kalian kan tidak pernah membaca atau membuat. Apalagi di SD membuat mungkin sudah sangat sering. Nah, ini untuk pengantar kalian. Silakan kalian saksikan video berikut ini.
Sudah, tidak jadi apa-apa. Ini dunia tidak sama. Aku tidak peduli. Nah, tadi sudah kalian saksikan pembacaan puisi oleh siapa di situ? Puisi Hairil Anwar dibacakan oleh Norman, ya. Bagaimana pendapat kalian puisi tersebut? Boleh siapa yang mau berpendapat? Ya, silakan Alendra, boleh. Pembawaan puisinya ekspresif, Bu. Ekspresif, ya. Kemudian ada lagi? Misal pembacaan puisi itu kan didukung oleh suara musik yang ini ya, istilahnya membuat suasana lebih haru, ya, lebih dalam masuk. Tapi kalau tanpa musik, kira-kira haru tidak? Tidak. Berarti dalam pembacaan di sini musik sangat mendukung ya ke langkah-langkah menulis puisi, ya. Seperti kalian lihat di depan. Yang pertama adalah tulis gagasan, ya. Berarti sebelum kalian menulis gagasan ditulis terlebih dahulu. Yang kedua, ke dalam larik-larik, ya. Gagasan yang sudah kalian buat tadi, kalian tuliskan ke dalam larik-larik, bait-bait berdasarkan diksi yang padat. Yang ketiga, perluaslah perbendaharaan kosakata dengan membaca buku. Sudah membaca buku? Sudah, ya. Walaupun mungkin masih sedikit ya bacaannya, hanya beberapa saja, tetapi mulai ditingkatkan dari sekarang. Yang keempat, tulis kosakata tersebut ke dalam larik dan bait. Ya, berarti kan masih berhubungan dengan 1 dan 2 tadi. Selanjutnya adalah menyunting. Nah, menyunting di sini adalah memperbaiki bagian mana yang kurang tepat, bagian mana yang kurang baik, nah dihilangkan. Tadi kan sudah jadi misal puisinya ya, yang bebas, istilahnya tidak ada saringan, tidak ada batasan. Tapi setelah disunting, oh ini kurang tepat, oh ini kurang enak didengar, misalnya nantinya dihilangkan. Seperti itu ya, itu namanya menyunting. Selanjutnya ada tips menulis puisi. Perhatikan diksi. Nah, diksi itu apa? Pilihan kata. Nah, di sini. Di situ ada contoh. Bagaimana contohnya? Nah, ada kata atau diksi bayang membalut malam yang gelap bila dibandingkan dengan malam yang gelap. Lebih indah yang mana? Ya, betul, bayang membalut gelap. Nah, di situ sama-sama malam dan gelap intinya. Tetapi kalau untuk lebih indah, diksinya ditambah dengan diksi yang lain. Itu ya. Selanjutnya adalah kalimat pertama yang memikat. Kenapa harus memikat? Karena di awal itu kan kalian melihat sesuatu pasti di awal dulu ya. Nah, berarti kalau wah dari awalnya sudah indah, sudah menarik, insya Allah ke belakangnya pasti lebih bagus. Seperti itu. Yang ketiga, ciptakan kalimat yang berima. Kalau berima berarti yang menggunakan apa? Pengulangan kata, suku kata, ataupun kalimat boleh. Nah, itu namanya rima. Lalu gunakan majas. Nah, tadi majas sudah sedikit dibahas ya di pertemuan kemarin. Ada personifikasi, ada hiperbola, simile, dan lain-lain. Nah, gunakan dalam puisi untuk memperindah puisi tersebut. Gunakan analogi. Analogi di sini apa? Perbandingan, ya.
perbandingan. Jadi kalian membandingkan dua hal dengan satu yang agak mirip, itu namanya analogi. Lalu adalah sisa puisi. Kenapa sisa puisi? Maksudnya sudah jadi sebuah puisi, baca lagi, disunting tadi kan ya. Nah kalau masih ada yang kurang, kalian silakan tulis lagi kalimat yang sempurna. Lalu yang ketujuh apa? Nah, lapatkan kata, frasa atau kalimat yang Anda tulis. Kenapa dengan suara keras? Kalian pernah membaca atau belajar dengan berbisik dan dengan berbicara keras, lebih enak mana? Nah, ada tipe orang yang belajar harus dengan suara lantang, teriak-teriak bahkan ada. Nah, kenapa? Supaya lebih paham di situ. Oh, puisi ini baik. Ya caranya itu dengan suara keras. Berarti dibaca dulu. Oh, enak ya ternyata puisinya didengarkan. Nah, seperti itu. Mungkin boleh di depan cermin, ya, atau mungkin di depan handphone kalian istilahnya di video. Nah, boleh supaya hasilnya oh ini bagus. Kalau belum berarti disempurnakan kembali. Nah, akhir puisi Anda tentukan. Sudah bagus ya tengah, di awal, lalu akhirnya jangan sampai malah jelek. Akhir puisi di sini adalah, nah, berarti kalian akhir puisinya harus nyambung dengan di awal, di tengahnya. Seperti itu ya. Sampai sini jelas? Ada yang ditanyakan? Tidak? Nah, sekarang kalau kalian sudah paham mengenai apa itu menulis puisi, sudah paham bagaimana tips menulis puisi, sekarang kita praktek. Praktek apa sih tadi? Ya, menulis puisi. Nanti ya kalian silakan berkelompok ya. Satu kelompok 4 sampai 5 siswa. Silakan berkelompok. Setelah berkelompok, ibu akan membagikan gambar ya LKPD yang terdiri dari beberapa gambar. Kalian silakan pilih salah satu gambar. Nah, nanti setelah itu kalian tulis puisi berdasarkan gambar yang kalian pilih. Jelas? Ada yang ditanyakan? Tidak? Ya, kalau sudah jelas silakan berkelompok terlebih dahulu. Nanti ibu akan bagikan LKPD-nya.
Sudah selesai? Sudah. Siapa kelompok yang sudah selesai semua? Ya. Ada yang belum? Kelompok mana ini? Ya, ini kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nanti begini ya. Coba perhatikan dulu ini sebentar ya. Nanti setelah kalian selesai menulis semuanya dalam satu kelompok tersebut ya, kalian semua kelompok bisa kelompok 1 maju ke depan, tempel karyanya di depan. Kemudian nanti kelompok 2, 3, 4 silakan tunjuk karya. Berarti melihat ya secara seksama dari segi penulisannya atau tipografinya, dari maknya mungkin, dari majasnya silakan perhatikan baik-baik. Kemudian berikan komentar, tulis di kertas post-it. Nanti akan Ibu acak kertas post-it tersebut, lalu Ibu bacakan komentar yang paling menarik ya. Nanti berikan komentar yang menarik, jangan yang standar hanya bagus, kurang bagus, itu kan terlalu standar ya. Kalau bisa berarti kalimatnya lebih menarik supaya nanti yang lebih memacu teman kalian supaya oh ternyata saya dikomentari begini. Jadi kedepannya akan lebih baik lagi. Jelas ya? Ya. Kelompok yang belum siapa? Kelompok 3 ya? Kelompok 4 sudah? Belum ya. Silakan selesaikan 5 menit lagi ya. Untuk yang sudah silakan dibaca dulu baik-baik, nanti baru kita tempelkan di depan. Ya, kelompok 1 sudah? Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kalian tempel karyanya di depan. Silakan. Nanti kelompok 2 silakan berkunjung ya. Lanjut kelompok 3 dan 4. Sudah ya kelompok 1. Silakan kelompok 2 berkunjung ke kelompok 1. Perhatikan baik-baik. Kalau sudah nanti silakan ambil kertasnya untuk menanggapi ya. Kelompok 3 silakan boleh berkunjung ke kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok 3 berkunjung ke kelompok 1. Untuk kelompok 2 silakan tulis tanggapan dan komentarnya di kertas post-it ya. Ya, sudah ya. Silakan diambil kertasnya. Lanjut kelompok 4 silakan. Ya, berarti sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 boleh diambil lagi karyanya. Ya, silakan review satu kertasnya.
nanti setelah ini siap-siap kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan unjuk karya ke kelompok 3. Sudah ya, silakan lanjut kelompok 2, unjuk karya ke kelompok 3. Sudah ya? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 diambil kembali karyanya. Terakhir, kelompok 4. Silakan siapkan puisi yang akan dipajang. Ya. Silakan kelompok 4 tempelkan karyanya di depan. Jangan lupa kertasnya diisi ya, kertas tanggapan dan komentarnya. Sudah ya, silakan kelompok 1 berkunjung ke kelompok 4. Ya, terima kasih. Kelompok 2 silakan berkunjung ke kelompok 4. Ya, terima kasih. Silakan dilanjut kelompok 3 berkunjung ke kelompok 4. Ya, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, berarti sudah semua memajang karyanya di depan, sudah semua memberikan tanggapan ya di kertas ya. Ya, berarti silakan kalian boleh kumpulkan puisi dan tanggapannya. Nanti kita akan pilih komentar yang menarik ya, nanti akan dibacakan. Silakan kelompok 4 boleh diambil dulu karyanya. Ya, Ibu akan bacakan beberapa komentar ya yang sudah kalian tulis di kertas post-it ini. Yang pertama ini ada dari kelompok 3 ya. Penggunaan majasnya menarik, ditandai dengan majas hiperbola dan majas paralelisme. Terdapat tipografi zigzag, diksinya bersifat standar baku. Nah, itu adalah salah satu komentar dari kelompok 3 ya untuk kelompok lain. Tepuk tangan. Selanjutnya nah ini dari kelompok 2. Ini dari kelompok 2 ya, kelompok 2 ini betul. Sebagian kecil puisi sudah memenuhi unsur-unsur, namun sebagian besar puisi tidak nyambung, tidak jelas, dan penulisannya kurang rapi. Sekian, terima kasih, mohon perbaiki ya.
Di dalam salah satu puisi terdapat tulisan yang kurang rapi dan juga ada tip X. Nah, tapi di dalam puisi yang lainnya bagus dan tulisannya sudah rapi, ya. Ya. Nah, berarti selain kalian menulis puisi di sini, kalian juga sudah mampu memberikan tanggapan, ya, seperti itu ya. Nah, setelah kalian tadi sudah mampu menulis puisi, berarti kita sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan kalian untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran. Ya, Ibu akan memberikan soal sejumlah 5 yang kalian harus kerjakan. Ya, silakan. Silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu kalian 5 menit. Sudah selesai? Nah, silakan kumpulkan satu orang mengumpulkan ya, bawa ke depan. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita lakukan refleksi terlebih dahulu, refleksi pembelajaran supaya kita tahu bagaimana kekurangan kita di pembelajaran hari ini. Ya. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Apa? Menulis puisi. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Memberi tanggapan. Menulisnya? Ya, alhamdulillah ya. Kemudian apa yang belum kalian pahami dalam pembelajaran hari ini? Majas ya. Ya, majas mungkin kita akan perdalam lagi ya, karena mungkin tadi beberapa ada yang masih kurang paham ketika menulis puisi. Ya, nah untuk hari ini udah akhir pembelajaran ini ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teks eksplanasi ya, mengidentifikasi teks eksplanasi. Silakan kalian baca-baca di rumah materi eksplanasi supaya ketika pembelajaran kalian sudah sedikit paham ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri aktivitas pagi ini. Untuk mengakhiri aktivitas kita pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, kita sudah di akhir pembelajaran.